Mari kita bersama-sama membuka kitab suci dari Keluaran pasal yang ke-20. Kitab Keluaran pasal yang ke-20. Kita membaca ayat yang ke-12. Kitab Keluaran pasal ke-20. Kita membaca ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah orang tuamu, supaya umurmu diperpanjang di atas bumi yang dikaruniakan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur perintah-perintah-Mu telah menjadi pelita dan menjadi terang di hadapan perjalanan kami. Tanpa firman yang hidup, kami hidup tidak ada firman. Tanpa firman yang hidup, kami hidup tidak ada arah. Tanpa firman-Mu yang hidup, hidup kami tidak ada standar. Kami bersyukur kepadamu. Engkau tidak membiarkan kami menjadi orang yang terlantar, tersesat, tergeletak di atas bumi dengan tidak mengetahui menuju ke mana. Itu sebab firman-Mu telah menjadi sasaran dan standar kriteria hidup, sehingga kami boleh berjalan di dalam pimpinan, di dalam prinsip, di dalam fondasi, di dalam ajaran Tuhan. Kami berdoa kiranya sebagaimana Engkau memimpin kami pada hari-hari yang lampau, Engkau memimpin kami juga pada hari ini. Sebagaimana Engkau memberkati pemberitaan di dalam kebaktian-kebaktian yang sudah lewat, Engkau memberkati kebaktian pada hari ini juga. Beri kami pikiran yang jernih, pendengaran yang taat, hati yang rendah untuk menerima semua pengajaran Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami jikalau kami telah melanggar perintah dan kami telah menginjak-injak kebenaran pada hari-hari yang lampau. Biar Engkau membawa kami kembali selangkah demi selangkah untuk lebih mendekati Tuhan, berkenan di hati Tuhan dan berjalan di dalam rencana Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, supaya penguraian yang diberikan dari mimbar ini penuh urapan dari Roh-Mu yang kudus dan kuasa-Mu mendampinginya. Dalam nama Yesus Kristus, penebus, juru selamat dan Tuhan kami satu-satunya, kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah selesai membicarakan 4 hukum yang membicarakan tentang hubungan manusia secara vertikal dengan Allah. Segala ketidakberesan dunia dimulai daripada setiap individu yang tidak kenal kabar Tuhan. Setiap ketidakberesan di dalam politik, di dalam etika, di dalam bermasyarakat, di dalam hidup dunia ini, dimulai daripada tidak mengindahkan bagaimana berperasaan takut kepada Tuhan dan bertanggung jawab kepada Dia sebagai manusia yang dicipta oleh Tuhan dan dicipta bagi Tuhan. Itu sebab Tuhan yang mencipta manusia memberikan kepada kita perintah-perintah, mulai dengan bagaimana kita bertanggung jawab kepada Tuhan Allah. Baru disusul tanggung jawab kita dengan sesama manusia. Itu sebab keempat perintah daripada 10 hukum pertama adalah mengenai bagaimana kita hidup di hadapan Allah, hidup menghadap Allah, dan hidup berkenan kepada Allah, hidup menjalankan kehendak Allah. Barulah perintah kelima, hubungan antara manusia dan manusia, hubungan horizontal, hubungan antara pribadi dengan pribadi yang dicipta dan yang dicipta, ditegakkan menurut perintah-perintah Tuhan. Di dalam 6 perintah yang bersangkut paut dengan hubungan manusia dengan manusia, yang pertama adalah hormatilah orang tua. Zaman berubah dan makin lama manusia makin melupakan orang tua.
makin lama makin menginjak-injak orang-orang yang dari dahulu memberikan kemungkinan kita berada, yang dipakai Tuhan sebagai yang melahirkan kita. Pada waktu manusia menjelang abad ke-21, engkau melihat makin berani manusia kepada orang tua, makin melanggar hukum ini, makin menganggap diri cukup, sehingga melupakan yang membesarkan kita, yang melahirkan kita, yang mendidik kita. Saudara-saudara sekalian, kembalilah kepada 3.500 tahun yang lalu, di mana Tuhan melalui malaikat memberikan kepada Musa dan mengajar kepada orang Israel, yang akhirnya menjadi fondasi etika seluruh dunia. 10 hukum. Hukum kelima, hormatilah bapamu, hormatilah ibumu. Tidak ada hukum, tidak ada dalil, tidak ada perintah dan prinsip antara manusia dan manusia lebih penting dari ini. Ini harus didahulukan. Orang yang mengerti Tuhan, dia baru bisa mengerti manusia. Orang yang takut kepada Tuhan, baru dia menghargai manusia. Orang yang hormat kepada orang tua, baru dia menjadi manusia yang beres. Orang tua adalah wakil Tuhan. Karena Tuhan mencipta engkau melalui orang tuamu. Orang yang kurang ajar kepada orang tua adalah orang yang menghina pengaturan Tuhan. Engkau berada karena orang tuamu berada. Kalau orang tuamu tidak pernah berada, tak mungkin engkau berada. Tuhan yang telah menciptakan kita melalui seorang pria dan seorang wanita yang dicipta menurut peta dan teladan Allah, memberkati pernikahan mereka sehingga berbuah menghasilkan kita. Tuhan telah memakai orang tua untuk mewakil Tuhan. Setiap kali kita melihat orang tua, melihat inilah wakil Tuhan. Dengan pengertian kesadaran seperti itu, maka kita hidup sebagai manusia yang beres. Tidak ada bangsa yang tidak menghormati orang tua bisa menjadi bangsa yang besar. Tidak ada bangsa yang mengizinkan anak-anak melecehkan, menghina, menindas, melawan orang tua, mempunyai kebudayaan yang agung. Saudara-saudara, salah satu sebab bangsa itu harus hancur, harus dilenyapkan, harus dibasmikan dari dunia adalah karena mereka tidak mengingat budi orang tua. Tuhan tidak izinkan. Maka Tuhan tidak salah waktu dia mengingatkan umat manusia dengan hukum-hukum menjadi standar kelakuan kita antara manusia dan manusia. Dia mengatakan hormati orang tua. Tidak usah bicara tentang berapa pintar, berapa hebat, berapa kaya, berapa sukses. Orang tua wakil Tuhan. Barang siapa yang tidak menghargai orang tua, dia tidak menghargai harkat diri. Barang siapa yang tidak mengingat akan jasa orang tua, dia melupakan diri. Tuhan berkata, hormatilah bapamu, hormatilah ibumu. Di sini kita melihat satu kehormatan yang mentegakkan keluarga. Kalau tidak ada pernikahan antara pria dan wanita, tidak ada keturunan. Itu sebab homoseks dan lesbian melanggar hukum ini. Engkau menghormati seorang laki-laki yang menikah dengan orang laki-laki, engkau tidak dilahirkan atas persetubuhan dua orang laki. Itu tidak mungkin. Di sini mentegakkan pria dan wanita yang dicipta oleh Tuhan dan diperintahkan Tuhan menjadi satu untuk melahirkan anak. Ini cara yang sah. Homoseks melanggar perintah Allah. Lesbian melanggar perintah Allah. Bagaimana kemajuan negara asal dia menyetujui pernikahan antara homoseks dan lesbian? Pemerintah itu adalah pemerintah yang melawan perintah daripada Tuhan Allah. Saya tahu di dalam 20 tahun kemudian gereja akan dikucilkan daripada dunia, dan hanya orang yang kompromi gereja bisa berkembang besar.
Setiap kali kalau kita berkhotbah melawan agama homoseks dan lesbian, kita mungkin pada hari depan akan dituduh dan dimasukkan ke pengadilan karena meleceh akan human right. Tetapi itu bukan human right, human wrong. Itu kesalahan yang besar. Tapi manusia tidak sadar. Mungkinkah pria dan pria bersetubuh melahirkan anak? Tidak mungkin. Mungkinkah wanita dan wanita melahirkan anak? Tidak mungkin. Lalu anak itu disuruh menghormati orang tua laki dan orang tua yang laki 2 orang. Di Taiwan sudah ada beberapa gereja yang memberkati pernikahan pria dan pria, wanita dan wanita. Itu keluarga apa? Itu tidak diciptakan oleh Tuhan. Saya sangat mau mengerti kesulitan semua orang. Saya sangat mau mengerti, simpati kepada semua kelemahan orang. Tapi saya tidak bisa setuju. Orang homoseks harus dicintai, harus dihormati, harus dimengerti. Tapi kita bagaimanapun tidak bisa setuju. Karena itu melanggar hukum Tuhan. Kesulitan-kesulitan dimengerti. Boleh di-counseling. Tapi tujuan terakhir bukan berhenti pada mengerti dan simpati. Tujuan terakhir ada membawa mereka percaya ada kuasa Tuhan yang bisa melepaskan mereka dari kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Saudara, dunia akan makin hanyut. Gereja ini akan pegang prinsip tidak berkompromi sampai akhir zaman. Dan you orang jangan pentingkan hal yang lain lebih daripada visi dan standar. Berapa pintarnya pendeta tidak boleh meneruskan pekerjaan saya kecuali teologinya benar. Kalau gereja sudah rapi, segala sesuatu beres, bangunan bagus, organisasi bagus, firmannya tidak benar, itu gereja tidak pernah mencapai mana-mana. Tapi kalau teologi benar, firman Tuhan benar, tidak kompromi, kita bukan tidak kemana-mana, kita sudah kemana-mana, ke tempat yang Tuhan mau kita pergi. Saudara-saudara, sekarang di Eropa gedung yang bisa 20.000 orang datang cuma 200 orang. Organisasi beres, keuangan beres, segala sesuatu beres. Yang tidak beres firmannya. Dunia mau kemana? Going nowhere. Gereja mau kemana? Going nowhere. Abad ke-21 abad yang mulia, abad yang sangat mempermalukan, sangat bahaya, sangat menakutkan. Karena Tuhan dilecehkan. Kitab suci dilecehkan, firman Tuhan dilecehkan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu, hormati ibumu. Mereka mewakili Tuhan. Engkau bilang kalau mereka ateis, tetap mewakili Tuhan. Ateis adalah mereka yang belum kenal Tuhan. Tapi ateis pun dicipta Tuhan. Ateis yang belum sadar ketuhanan itu berada. Tapi ateis itu tetap diciptakan Tuhan yang berada. Orang-orang tua itu meskipun bagaimana mereka tidak mengikuti standarmu, tapi engkau yang mengerti standar, tetap dilahirkan oleh mereka yang belum tahu standar. Orang tuamu bagaimana lebih rendah pengetahuan daripada kamu, tetap mereka yang menentukan keberadaanmu karena mereka ada dulu. Banyak orang setelah mereka menjadi kaya, mereka menghina orang tua yang miskin. Banyak orang setelah mereka studi tinggi, mereka menghina orang tua yang kurang pengertian tinggi. Saudara-saudara sekalian, Allah tidak pakai alasan dan tidak mengatakan hormatilah orang tuamu kalau dia lebih pintar dari kamu. Tidak. Allah tidak katakan hormatilah orang tuamu kalau dia lebih kaya dari kamu. Tidak. Alkitab mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Stop. Sehingga sebagaimana reformator mengatakan pemerintah yang terjelek lebih baik daripada tidak ada pemerintah. Tapi kan orang tua yang tidak baik tetap adalah orang tuamu yang harus engkau hormati. Saudara-saudara, 40 tahun yang lalu mulailah satu gerakan revolusi kebudayaan yang digerakkan oleh Mao Zedong. Di dalam 10 tahun banyak orang tua diganyang oleh anak sendiri sampai mati.
Banyak orang tua dilaporkan ke pemerintah karena mereka kurang setuju pemerintah. Akhirnya dihukum masuk penjara, dipukuli dan sebagainya. Dan pada waktu itu ada satu peribahasa 4 huruf, Cao Fan You Li. Berarti berani berontak itu pasti ada alasan. Kalau sudah ada alasan boleh berontak. Maka satu sistem kebudayaan yang paling kuno, salah satu di dalam dunia, yaitu sistem kebudayaan Tionghoa, dilanggar, dirusak, dilecehkan oleh Mao Zedong. Berapa banyak orang tua bunuh diri karena anaknya kurang ajar. Berapa banyak orang tua mereka menghina diri, melecehkan diri, memukul dada, mereka melarikan diri. Karena anak-anak mereka memihak pemerintah untuk melawan orang tua sendiri. 10 tahun kemudian, dari tahun 1966 sampai 1976, 10 years cultural revolution. Akhirnya kebudayaan Tiongkok goncang. Semua tradisi itu dilecehkan. Apakah tidak ada kelemahan daripada kebudayaan dan sistem orang-orang Konfusianisme? Banyak kelemahan. Tetapi kelemahan itu engkau menemukan tidak berarti engkau boleh melawan dan engkau boleh melecehkan. Karena engkau belum melihat keindahannya, melihat kejelekan dulu, engkau akan menjadi perusak. Saudara-saudara, dengar kalimat ini dengan baik-baik. Barang siapa yang belum belajar yang baik, langsung cari kejelekan, orang itu belum belajar. Sistem Konghucu dan filsafat Konfusianisme dianggap oleh Toynbee dan Sorokin dan Spengler sebagai salah satu kebudayaan yang paling agung. Di dalam berpuluh-puluh macam kebudayaan, satu kebudayaan tidak pernah putus berada di dalam hidup manusia, tidak pernah diputuskan, tidak pernah dibasmikan. Bukan Romawi. Kebudayaan Romawi sudah hilang. Kebudayaan Mesir kuno sudah hilang. Kebudayaan Babilonia sudah hilang. Kebudayaan Assyria sudah hilang. Kebudayaan Tiongkok 5.000 tahun tidak pernah putus, terus berada. Salah satu sebab itu adalah anugerah Tuhan secara umum yang diizinkan Tuhan ada. Meskipun penuh kelemahan, tapi ada beberapa zat yang paling penting sesuai dengan firman Tuhan, sehingga di situ ada anugerah umum. Reform theology mengaku ada common grace. Common grace is given to everybody in the general revelation. The kebudayaan is not equal 100% with the common grace and general revelation. It's the reaction of a human being, the response of a man toward the general revelation from God. Kebudayaan bukan equal, bukan identik dengan akan wahyu umum. Kebudayaan hanya merupakan semacam respons manusia yang dicipta oleh Tuhan, yang diberi kemampuan mengerti wahyu umum, yang sedang bereaksi dan berespons kepada wahyu umum. Akhirnya pengertian terhadap wahyu umum menjadi satu kristalisasi budaya. Tahun 76 seluruh Tiongkok sudah diracuni oleh revolusi budaya. Dan di dalam 10 tahun itu, yang mati tidak wajar, bunuh diri, dibakar, dibunuh, dipenjarakan, dipaksa lapar sampai mati, dilempar dari loteng. Seluruh Tiongkok liarnya lebih dari berbarbarian. Di dalam 10 tahun itu mati tidak wajar karena teraniaya dan sebagainya. Kira-kira 30 juta orang. Mengakibatkan rekor Mao Zedong selama menjadi pemerintah di Tiongkok. Dari tahun 20-an sampai tahun 76 dia meninggal dunia. Yang mati tidak wajar kira-kira 70 juta orang. Diktator yang paling kejam dan paling mengakibatkan kematian massal yang terbesar di dalam sepanjang sejarah adalah Mao Zedong. Hanya karena dia mati masih di atas panggung, maka terus dihormati sampai sekarang. Kalau orang itu jadi presiden, jadi raja, mati pada waktu masih raja, masih presiden, dia akan dikuburkan secara negara karena kepala negara mati. Kalau sudah turun seperti tikus yang lari sini sana dikejar kucing. Nah saudara-saudara, setelah revolusi karet
kultur. 10 tahun kemudian di seluruh Tiongkok pemuda-pemudi tidak mengerti apa itu sopan santun, tidak mengerti apa itu orang tua, tidak mengerti apa itu menghormati mereka yang berjasa. Bahkan boleh belajar kalau ketemu orang selamat pagi, kalau ketemu orang bagaimana keadaanmu, itu baru diajarkan seperti orang daripada barbar mulai berkebudayaan. Mao Zedong menemukan kelemahan sistem Konfusius. Dan dia mendobrak. Dia kira kalau itu sudah dibuang akan lebih baik, lebih rusak. Itu sebab saya minta saudara perhatikan. Apa yang sudah kita kerjakan yang baik, kita menghormati Tuhan. Dan kita baik-baik mengasihi tradisi yang ada. Yang tidak baik kita isi, kita penuhin, kita kerja berat. Bukan banyak kritik tapi banyak kontribusi. Bukan banyak mencari celah tapi banyak bersumbangsi untuk membuat kuat pekerjaan Tuhan. Di dalam satu keluarga, saudara-saudara, bapak dan ibu wakil Tuhan. Maka Tuhan menciptakan pria dengan wibawa. Tuhan menciptakan wanita dengan kelembutan. Saudara-saudara, manusia pria harus mempunyai kejantanan, mempunyai wibawa, mempunyai keberanian, mempunyai ketegasan, mempunyai sifat keadilan. Manusia wanita harus mempunyai kelembutan, mempunyai kasih, mempunyai kesabaran, mempunyai sesuatu konsistensi pelayanan, mempunyai semangat penuh mau mengerti. Dengan demikian, kedua aspek dari sifat ilahi berada pada dua orang yang mewakili Tuhan. Lalu keluarga itu berbahagia. Tidak ada orang sempurna. Jikalau seorang suami keras sekali, jangan engkau mencari perempuan yang keras sekali. Nanti melahirkan besi. Laki-laki yang keras biasanya setelah seleksi yang bersifat agak natural, dia suka perempuan yang lembut. Pria yang keras, kelihatan perempuan yang keras, hatinya pikir, sami mawon. Buat apa saya dapat satu yang keras lagi? Dengan sendirinya dia ingin perempuan yang lembut. Lalu dia rasa ada sesuatu di dalam diri dia yang saya tidak ada. Maka saya mengejar. Saya memerlukan dia. Ini alamiah. Pria begini, wanita juga. Wanita yang lembut ketemu seorang pria yang gagah, yang jantan. Dia rasa ada perasaan keamanan. Nah tentu ya sebenarnya. Pria yang kelihatan galak, kelihatan tikus lari. Nah tentu. Pria yang kelihatan keras, ada kesulitan langsung dia lemes. Mungkin sekali. Tapi biasanya ada konsep itu. Sehingga yang lembut mau yang keras. Nah kalau pria yang lembut dapat wanita yang keras, ya siapa suami siapa istri mesti pikir-pikir lagi dong. Saudara-saudara, tapi umumnya Tuhan menciptakan pria dengan wibawa, dengan ketegasan, keberanian, dan keadilan. Ini mewakili sifat Allah yang dignity, yang righteousness, dan holiness. Dan Tuhan menciptakan wanita mewakili kelembutan, cinta kasih, kesabaran, ketekunan, dan mau melayani dan rendah hati. Itu sebab pria mewakili Tuhan dan wanita mewakili Tuhan. Suara pria mempunyai wibawa. Suara wanita menjamin cinta kasih. Maka kalau seorang bayi nangis, diam. Papanya bilang diam. Bayi ada satu perasaan, wibawa di sini dan kekuatan di sini. Aku dapat keamanan di sini. Pada waktu dia nangis, mama bilang diam ya. Dia mendapat aduh cinta kasih di sini. Dia tidak bisa menguraikan dengan bahasa karena dia tidak akademik. Tapi dia mempunyai pengertian instinktif. I'm a baby. I need security. I need mercy. I need power. And I need love and endurance.
Kedua, ini menjadikan anak itu dibesarkan di dalam keadaan yang stabil. Perlu sekali. Anak yang hanya mempunyai ibu tidak mempunyai ayah. Atau anak yang mempunyai ayah tidak mempunyai ibu. Di dalam hidupnya kekurangan sesuatu. Kecuali anugerah Tuhan, dia bisa besarkan dengan stabil. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Umur 3, papa saya meninggal. Tapi ibu saya merangkap, berwibawa pria, dan bertugas cinta kasih sebagai wanita. Di zaman peperangan, seorang wanita yang menjadi janda harus bekerja berat untuk membesarkan 8 anak. Saya tidak bisa membayangkan itu kesulitan berapa besar ditanggung oleh dia. Tapi saya pernah membaca ada seorang wanita, suaminya mati, anaknya masih umur 1. Lalu dengan susah payah dia janji tidak nikah lagi. Dia besarkan anak itu sampai anak itu sudah umur 15. Menemukan dia melemari ada satu bantal yang pecah. Dan itu kapas-kapasnya keluar dah karu-karuan. Dan tidak dibuang, tidak dipegang betul, tidak ditaruh lain tempat, terus disimpan di situ. Lalu anak ini bicara sama mamanya, "Ma, aku menemukan satu bantal ya di dalam lemari. Itu bantal sudah tua, sudah tidak bagus, kotor, dan sudah lama, tapi pecah-pecah. Kenapa sih? Bolehkah dibuang?" "Jangan." "Kenapa mama simpan itu?" Mamanya nangis. "Waktu kamu umur 1, ayahmu mati. Saya susahnya tidak tahu bicara sama siapa. Kamu masih kecil. Saya nangis sendiri. Kadang-kadang waktu sepi saya gigit tangan, gigit bantal sampai pecah-pecah. Karena terlalu susah hidupnya. Dan saya membesarkan kamu." Anak itu ikut nangis. Baru tahu dia dibesarkan oleh seorang ibu yang ada susah, tidak tahu kasih tahu sama siapa. Yang harus kerja berat besarkan dia dan berjanji tidak nikah. Tidak ada seorang yang bisa komunikasi. Dia cuma tahunya besarkan anak, jadikan dia orang berguna. Kalau saya sudah kehilangan suami, hidup tidak tahu bagaimana hari depan, saya akan gigih membesarkan dia. Saudara-saudara, saya sangat bersyukur kepada Tuhan memberikan seorang ibu kepada saya. Waktu saya umur 5 mulai sadar. Setiap pagi ada suara doa, suara baca Alkitab 1 jam. Saya perhatikan itu suara mamaku. "Allahku, Tuhanku, Bapakku di surga. Jadikan aku janda yang suci. Pelihara hatiku untuk selalu mencintai Engkau. Beri kekuatan dan bijaksana membesarkan anak-anak saya yang begitu banyak. Jadikan mereka orang berguna." Saudara-saudara, jikalau ibu dan bapak sadar bahwa mereka itu wakil Tuhan, lebih bahagia keluarga ini. Lebih ada hari depan anak-anak mereka. Kemudian saya membocorkan satu hal di dalam rapat. Saya seumur hidup tidak pernah memaksa anak saya ikut kebaktian setiap hari di rumah saya. Dulu mama saya kerjakan itu. Waktu saya menjadi dewasa, waktu saya menjadi ayah, saya tidak. Kenapa? Kenapa tidak suruh semua anak sebelum tidur semua berdoa bersama dan sebagainya? Saya mau memelihara mereka tahu sendiri. Jangan dipaksa. Nah, itulah sebab banyak hal saya longgar, saya lepas. Tapi kalau orang itu sadar sendiri, biar akan bertumbuh dengan lebih kuat dari orang lain. Tapi kalau orang itu tidak sadar, dia akan hamburkan hidupnya. Tapi saya tidak mau paksa. Saya tidak pernah paksa kamu tinggalkan gereja lain masuk sini, tidak pernah. Satu pun tidak. Saya tidak pernah minta kamu memberikan uang 1 rupiah di gereja ini. Itu sifat saya. Saya hanya memberitakan firman, perintah Tuhan saya, prinsip-prinsip Alkitab saya paparkan. Lalu engkau tahu sendiri. Saya tidak ada waktu untuk menggembala satu persatu. Tapi saya menggembala dari prinsip firman Tuhan di dalam khotbah. Barang siapa memperhatikan semua khotbah, setiap kalimat dari firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan masuk ke hatimu. Lalu Tuhan akan menggembalamu di dalam firman yang kau ngerti. Lebih baik dari saya setiap hari datang ke rumahmu. Apakah engkau baik-baik? Ada kesulitan apa? Itu menjadikan engkau
sebagai anak buah saya, tapi engkau tidak bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan anak saya setiap setengah tahun saya tanya, baca kitab suci sampai di mana? Dan saya bilang, oh sudah sampai di Ulangan. Ini sekarang sampai Mazmur. Mereka mengatakan reaksi saja dengan rela. Satu persatu saya serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Memelihara mereka sendiri mengetahui bagaimana bertanggung jawab kepada Tuhan. Saudara-saudara, jikalau seorang ayah sadar terhadap anak dia mewakili Tuhan, maka dia tidak akan hidup sembarangan. Jikalau seorang ibu sadar dia hidup menjadi wakil Tuhan, dengan sendirinya dia akan menjadi teladan anak-anak. Saudara-saudara, keluarga yang paling berbahagia bukan karena mempunyai uang banyak, rumah besar, mempunyai fasilitas, mempunyai tempat tidur yang paling mahal. Itu semua itu sampah. Keluarga yang paling berbahagia ada wakil Tuhan yang menjalankan firman, menjadi teladan anak-anak. Kalau engkau menjadi teladan anak-anak, meskipun engkau tidak bicara banyak, dengan semacam pengertian dari kesadaran hati anak-anak, maka engkau sudah mendidik. Jikalau engkau tidak mempunyai bekal standar hidup yang menjadi teladan, meskipun engkau penuh teori pendidikan, saya berkata kepada saudara, banyak doktor pendidikan, anaknya tidak beres. Banyak pendeta, anaknya tidak beres. Tapi banyak anak orang desa yang papa mamanya jujur kerja setengah mati, anaknya beres. Karena apa? Kenapa orang desa yang tidak pernah belajar pedagogi, tidak pernah belajar akan pendidikan, anaknya beres? Karena mereka mempunyai modal yang paling besar, teladan hidup, jujur, rajin, tekun, kasih, setia. Ini penting luar biasa. Anak itu bukan orang bodoh. Anak kecil di dalam sedalam-dalam hatinya mereka ada penilaian. Bapakku beres tak? Mamaku beres tak? Mereka akur sungguh-sungguh atau main-main. Mereka main sandiwara atau jujur menghadapi satu dengan lain. Mereka tekun bekerja untuk anak-anak dengan sungguh-sungguh berkorban atau hanya memberikan sisa-sisa. Anak kecil itu ada penilaian-penilaian lebih peka daripada orang dewasa. Waktu saya masih kecil, kalau salah dipanggil mama saya, kamu salah, aku enggak. Ya ma, berapa besar salahmu? Sedikit. Berapa dikit? Tawar menawar. Saya mau pukul kamu. Sekarang kasih tahu sama saya, yuk bersalah ini mesti pukul berapa kali? Selalu saya jawab satu. Sudah selesai. Nggak bisa. Kesalahanmu lebih daripada pukul satu kali. Berapa? 2. Mulai naik. Di situ penawaran sampai sudah cocok, baru dia berhenti. Kurang. Nah di situ saya menilai dia tahu salahku sampai di mana. Dia hukum salahku cocok dengan taraf kesalahanku berbuat tidak. Nah ini pertimbangan natural. Apa yang saya katakan tidak ada di buku ya. Saudara-saudara, kalau you memukul dan menghukum dia kurang daripada seharusnya dihukum, dia mulai menghina kamu. Kalau hukumanmu lebih daripada seharusnya dihukum, dia mulai membenci kamu. Nah itu adalah anak kepada ayah. Saya kira kalau ada waktu saya mesti membuat seminar khusus pendidikan, seminar khusus akan pacaran, seminar khusus keluarga, suami istri. Itu pasti laku luar biasa. Tapi saya sengaja 50 tahun tidak mau bikin itu terlalu banyak. Karena apa? Panggilanku adalah membenarkan doktrin dulu. Itu sasaran pertama. Saudara-saudara, kalau prinsip-prinsip Alkitab itu sudah tertanam di dalam hatimu, dengan sendirinya, tidak usah digembalakan secara datang terus ke rumahmu. You sendiri akan mengetahui ada kompas di dalam hatimu. Seumur hidup ini saya tidak pernah di follow up. Waktu menyerahkan diri kepada Tuhan, tidak ada pendeta follow up saya. Dan saya tahu ada kompas di dalam hati saya. This is right, this is wrong.
You ought to go here. You need not to go there. This is must say. You must say courageously. Engkau harus berkata ini. Itu kompas begitu kuat sehingga saya yang tidak pernah ingin menjadi pemimpin dipaksa Tuhan menjadi pemimpin. Saya tidak ingin menjadi posisi apa, dipaksa Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi, kalau siapa bisa mengambil kedudukanku dan tugasku hari ini, saya lepas semua. Saya langsung pergi lain tempat, mulai garap lagi, gerakan reform di lain tempat. Gereja ini boleh diberikan kepada siapa saja. Itu jiwa saya. Saya tidak pernah ingin menjadi pemimpin. Tapi karena tugas dan panggilan Tuhan begitu jelas, saya tidak boleh tidak. Saudara-saudara sekalian, ayah ibu wakil Tuhan. Kita harus tanam di pikiran kita, I am the representative of God. My child, my children, they do not know God, they do not see God. Mereka tidak lihat Allah, mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak tahu apa itu Allah. Tapi keberadaan saya, wibawa saya, cinta kasih saya, pendidikan saya, kalimat saya, hidup saya, kelakuan saya, mereka lihat. Dan mereka melalui aku, mereka tahu siapa itu Allah. Melalui aku melihat apakah kemauan Allah. Saudara-saudara sekalian, hormatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu, hormatilah ibumu. Siapa yang kata? Tuhan. Kenapa? Dia yang mencipta laki-laki untuk menjadi papa. Dia menciptakan perempuan menjadi mama. Dia menciptakan fungsi seks untuk bernikah. Dia menciptakan kemungkinan untuk kita cinta kasih. Dia menciptakan dalil bagaimana memperbanyak reproduktivitas. Dia menciptakan the law of genetics. Maka waktu anak itu dilahirkan melalui dua orang, itu adalah ciptaan Tuhan Allah secara indirect. Ciptaan Tuhan Allah yang direct berhenti pada hari ke-6, Kejadian pasal 1. Cipta Allah terus menerus sampai sekarang melalui dalil genetika. Tuhan menciptakan pohon. Di atas pohon itu ada buah. Di dalam buah itu ada benih. Di dalam benih itu ada hidup. Dan hidup itu akan berada terus untuk membiak reproduksi. The law of reproduction, the law of the reproductivity, the law of genetics is implanted inside as the law of life, continuation of life. Itu sebab Tuhan serahkan kepada orang tua anak-anak. Dan orang tua harus mengerti dan sadar aku representasi dari Tuhan. Orang tua harus mengetahui inilah pusaka karunia Tuhan. Orang tua harus mengetahui di dalam segala harta yang kita miliki, tidak pernah ada harta yang mungkin dihakimi Tuhan, kecuali kita yang memiliki harta yang dihakimi Tuhan. Tapi anak yang dilahirkan oleh kita ini akan dihakimi oleh Tuhan. Masa ada uang kita yang dihakimi oleh Tuhan? Tidak ada. Ada rumah kita yang dihakimi Tuhan? Tidak ada. Tapi anak-anak kita akan dihakimi. Ada yang akan dilempar ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena engkau tidak memberitakan Injil kepada dia. Engkau memanja dia, merusak dia. Itu harta yang diberikan kepada kita. Semua itu di luar kita. Hanya harta yang diberikan kepada kita di dalam diri kita, itu anak. Anak itu diberikan di dalam diri kita, di dalam kandungan, menjadi milik kita. Yang hidup menghadap hidup, yang hidup mungkin binasa. Jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah penginjilan. Saudara-saudara, keseriusan ini, jikalau kita sadar, kita melihat anak lagi lain. Setiap kali saya lihat seorang bayi lagi berangkang di situ, saya bukan lihat dia, saya lihat ini 500 tahun lagi menjadi 5 juta. Ini nenek moyang 5 juta. Setiap kali saya lihat seorang anak kecil yang berangkang-berangkang, yang senyum-senyum, ini akan menjadi sumber daripada ratusan ribu orang yang akan datang. Karena itu serius, perasaan tanggung jawab kepada dia. Bagaimana kalau dia tidak ada Injil? Nah, konsep-konsep seperti ini kalau ditanam, engkau akan melihat dunia dengan lain. Engkau melihat dunia daripada Allah. Saya memesan lukisan Da Vinci yang menggambar Yesus Last Supper dengan 12 murid.
Dan sudah pesan, saya sudah masuk Tiongkok 3 kali. Minggu lalu terakhir kali. Sudah hampir jadi, tapi alusnya masih kurang. Saya meminta dia perhatikan itu kepala Filipus dan Petrus dan beberapa orang. Karena perasaan itu tidak bisa ditulis dengan baik kalau dia sendiri tidak pengalaman. Dan dia bukan orang Kristen. Tapi setelah kumpulkan mengabari Injil kepada dia. Dia mengatakan, Bapak Stephen Tong, saya sekarang sama istri saya terus mendengarkan pentafsiran kitab Roma. Baru Selasa yang lalu saya masuk ke Tiongkok. Dia mengatakan kita sering dengar khotbahmu. Dan saya heran, kenapa semua khotbahmu akhirnya kembali kepada Tuhan Allah. Kami yang dilatih dari kecil komunis, yang dilatih ateis, yang dilatih materialis, tidak pernah ada konsep itu. Dan bicara sampai selesai. Ini salah satu orang yang sangat jujur, orang bukan Kristen, tapi wataknya baik sekali, rendah hati sekali. Saya mungkin besok jadi Kristen. Karena apa yang kau katakan di dalam pendidikan kami berapa puluh tahun tidak pernah ada. Dan itu sangat masuk akal. Saya bilang bukan masuk akal, itu kebenaran. Biarlah akalmu masuk ke dalam kebenaran. Karena di dalam Roma dia sudah lebih 10 khotbah dengar. Mungkin sudah sampai pasal kedua, pasal ketiga. Dia akan teruskan. Ternyata di internet di Tiongkok ada khotbah saya. Komunis tidak bisa apa-apa. Mereka putar bisa cari internet. Seluruh khotbah Roma 132 kali ada internet di situ. Jadi saya tidak takut kalau saya tidak bisa ke sini, tidak bisa ke sana khotbah. Karena firman Tuhan tidak dibelenggu. Amin. Firman Tuhan tidak bisa dibatas. Komunis tidak kuat. Saya tidak boleh khotbah di situ. Tidak apa-apa. Saya pendeta bukan hanya untuk gereja di sini. Saya pendeta untuk jutaan orang di seluruh dunia. Saya menggembala mereka dengan apa? Dengan firman. Mereka tidak pernah ketemu saya, tidak apa-apa. Mereka bisa mengenal Tuhan melalui saya. Saudara-saudara, waktu saya ngomong sama dia, anaknya lagi berada di bawah, di atas tanah, ketawa-ketawa. Saya bilang, didik anak ini dengan firman. Kalau dari kecil ada Tuhan, dia akan berbeda dengan orang lain. 2-3 minggu kemudian saya pergi lagi. Sudah selesai, itu lukisan kalau sudah jadi. Bagaimana kirim pulang saya tidak tahu. Nanti siapa bisa bantu saya. 4,5 meter kali 2,20 meter. Lalu taruh di tembok yang di depan, bukan di bawah, di atas. Lalu saya pesan lagi. Semua uang saya bayar sendiri. Orang saya cari sendiri. Contohnya saya bawa sendiri. Supaya gereja ini, gerakan ini mempunyai nilai-nilai yang benar-benar berharga. Saudara-saudara kalian, hormatilah orang tuamu. Kalimat ini tidak dikatakan kepada orang tua, tapi dikatakan kepada anak. Kenapa? Ini sekarang tahap kedua. The parents are the representative of God. Tetapi the commandment is to the children. Kenapa? Kenapa tidak katakan dulu orang tua harus jadi contoh dulu bagi anak-anak? Kenapa dikatakan hormati orang tua terlebih dahulu? Dan hanya kalimat ini selesai. Supaya umurmu boleh panjang di atas bumi yang dikaruniakan oleh Tuhan. Karena apa? Kamu sendiri besok akan jadi orang tua. Setiap anak akan menjadi orang tua. Orang tua tidak akan menjadi anak. Orang tua tidak bisa kembali menjadi anak. Anak itu akan menjadi orang tua. Itu sebab dalam proses belajar harus yang muda mengerti prinsip ini. Kadang-kadang saya tidak begitu mengerti. Kenapa firman Tuhan urutannya begini? Kenapa ini didahulukan, itu dibelakangkan? Kenapa ini diutamakan, itu dilalaikan? Kenapa ini dicatat, itu dicatat? Ada tekanan pertama dan ada tekanan sekunder. Misalnya, minggu lalu kita membicarakan harinya lebih penting atau perhentiannya lebih penting.
peliharalah hari Sabat. Hari Sabat. Harinya kalau lebih penting, kenapa orang Israel merayakan hari Sabat dibuang oleh Tuhan? Dan mengatakan engkau tidak akan masuk ke dalam Sabat itu. Engkau tidak akan masuk ke dalam perhentian itu. Jadi perhentian yang lebih penting. The rest is the primary. And the day of Sabbath is a secondary. Demikian juga, kenapa tidak ada orang tua harus menjadi contoh anak? Ini lebih penting kan? Tapi dikatakan, anak-anak hormati orang tuamu. Saudara-saudara, anak-anak akan menjadi orang tua. Orang tua itu tidak pernah akan menjadi lagi anak-anak. Dan orang tua pernah menjadi anak-anak. Itulah sebab kalau kita secara biasa kita memikirkan, kalau orang tua tidak beres, anaknya tidak beres, maka kalau begini salahnya orang tua. Tapi Tuhan terbalik mengatakan hormati orang tuamu. Tak peduli orang tua bagaimana, engkau hormati orang tuamu. Orang tua pernah jadi anak-anak, anak-anak tak pernah jadi orang tua, betul nggak? Itu sebab engkau bilang, kenapa tidak mengerti orang tua? Jawabnya, aku tak pernah jadi orang tua, bagaimana mengerti orang tua? Tapi orang tua pernah mengerti, saya harus mengerti karena dia pernah menjadi anak-anak. Dan Tuhan balik mengatakan hormati orang tuamu. Hormatilah orang tuamu. Karena apa? Justru anak-anak selalu tidak mempunyai pengertian. Maka Tuhan memberi pengertian. Hormati orang tua. Kenapa? Tidak usah dikatakan. Tidak ada alasan. Pokok menghormati orang tua. Saudara-saudara, mengapa banyak anak muda tidak menghormati orang tua? Sebab pertama yang saya tadi katakan, orang tua tidak beres, tidak menjadi contoh yang baik. Orang tua hidupnya remeh, hidupnya dihina, patut dihina karena tidak beres. Kalau anak-anak itu betul-betul hidup baik-baik, melihat orang tua suka mencuri, mana dia bisa menghormati orang tua? Kalau anak itu orang hidup suci, papanya cari pelacur terus, bagaimana anak ini bisa menghormati orang tua? Kalau anak itu jujur, hidupnya itu jujur kerja berat, papanya itu tukang suap dan tukang itu korupsi, bagaimana dia menghormati orang tua? Contoh yang tidak baik mengakibatkan anak-anak tidak hormati orang tua. Tetapi di sini dikatakan, engkau bukan hormati dia karena dia korupsi. Engkau bukan menghormati dia karena dia terlalu baik atau dia tidak baik. Engkau hormati dia karena dia orang tua. Dia adalah papamu, dia adalah mamamu. Papa dan mama, bagaimanapun jeleknya, secara keberadaan dia mendahului kamu. Mereka yang mengakibatkan keberadaan engkau ada di dunia. Engkau diizinkan Tuhan untuk dilahirkan di keluarga seperti ini. Lalu kalau engkau mempunyai melampaui mereka atau pengertian lebih atau moral lebih, itu adalah semata-mata anugerah Tuhan. Tapi keberadaanmu itu adalah karena mereka menikah melahirkan engkau. Bagaimana dengan orang yang dilahirkan tanpa mempunyai orang tua yang sah atau single mother? Seorang wanita yang diperkosa mendapatkan anak. Anak itu mempunyai seorang ibu akibat diperkosa. Dan dia tidak tahu papanya di mana. Bagaimana menghormati orang tua? Di mana engkau tahu ada satu orang yang melahirkan engkau atau membesarkan engkau, maka dia adalah berperan sebagai orang tua. Engkau harus menghormati dia. Saudara-saudara sekalian, di dalam filsafat Konghucu ada 3 kalimat: Sheng zhe yang zhi yi li, shi zhe zhang zhi yi li, zhang bi zhe ji zhi yi li. Nah, ini menentukan kebudayaan Tiongkok bagaimana menghormati orang tua. Terjemahannya, waktu hidup peliharalah orang tuamu dengan segala tata kramat. Setelah mati, kuburkan orang tuamu dengan segala tata kramat. Setelah kubur, berbaktilah kepada dia dengan segala tata kramat. Sheng zhe zhang zhi yi li, shi sheng zhe yang zhi yi li, shi zhe zhang zhi yi li, zhang bi zhe ji zhi yi li. Maka orang Tionghoa menghormati orang tua dengan 3 tahap. Tahap pertama,
Waktu papa sudah tua, saya harus memelihara dia, kasih makan, mencukupi kebutuhan dia sampai dia mati. Tidak boleh dibuang, tidak boleh tidak mengisi kebutuhan. Kedua, setelah dia mati, dikuburkan pakai segala cara yang paling sempurna, segala tata krama. Nah, ini bikin orang Tionghoa miskin karena kematian menelan uang terlalu banyak. Bahkan pinjam uang beli peti, pinjam uang beli kuburan supaya orang tua itu bisa dikuburkan dengan baik-baik. Nah, ini mengakibatkan yang jual kuburan jual mahal. Kalau lu perlu dong. Dan di dalam orang Tionghoa punya perasaan, waktu beli kuburan tidak boleh tawar. Kurang ajar, lu pelit untuk papamu ya. Itu sebab yang jual kuburan mesti ada hati nurani baik, jangan mahal-mahal. Lalu sesudah selesai kubur, engkau mesti berbakti kepada dia. Nah, kalimat ini yang ketiga, bikin kebudayaan Tiongkok melawan Kristen. Orang Kristen kok orang tuanya mati dikuburkan selesai, mestinya ada tempat abunya kan, mesti berbakti kepada dia, menghormati, ingat dia kan. Masa cuma ingat Yesus? Lakukanlah ini senantiasa mengingat aku. Orang Kristen kurang ajar, cuma ingat Yesus, dah ingat papa. Mesti lakulah ini senantiasa dengan mengingat papamu, gitu loh. Kau terus mengingat Yesus, papa yang tadi ingat, ini kurang ajar. Maka orang Tionghoa mendapatkan isyarat interpretasi yang salah. Agama Kristen kurang ajar kepada orang tua. Agama Kristen membuang tempat abu orang tua. Agama Kristen tidak mengingat orang tua, cuma ingat Yesus. Jadi menjadikan orang Kristen dari orang Tionghoa pindah daripada kebudayaan Tionghoa menjadi susah sekali karena ini. Nah, saudara-saudara, apakah yang disodorkan, yang diusulkan oleh Konfusius itu baru 2600 tahun. Maka waktu saya menginjil orang Tionghoa, saya tanya, sebelum itu apa? Sebelum Konfusius itu apa? Orang Tionghoa bagaimana mengingat orang tua? Orang Tionghoa bagaimana mengkuburkan orang tua? Orang Tionghoa bagaimana membakti orang tua? Kan belum ada perintah itu. Kalau begitu, Konfusius mengusul. Satu kali saya di Taiwan dapat satu pertanyaan. Tahu tidak? Orang yang tidak menyembah Konfusius bukan orang Tionghoa. Kalau engkau mengaku engkau orang Tionghoa, Chinese, worship Konfusius. Kalau tidak mengworship Konfusius, engkau bukan orang Tionghoa. Dia mengatakan pertanyaan itu. Saya baca, saya ketawa. Mereka tidak tahu saya ketawa karena gila atau karena apa. Saya bilang menurut teori ini, Konfusius bukan orang Tionghoa. Karena dia tidak pernah menyembah Konfusius, betul nggak? Semua orang pikir diri pintar ya. Saya kasih tahu ya, kalau saya mau jawab pertanyaanmu, logika saya lebih kuat dari siapapun. Satu kalimat saya putar, lu sudah kalah. Lu jangan kira lu sombong, lu tahu banyak. Selama 40 tahun lebih, mulai 61 saya menjawab pertanyaan. Saya melayani 50 tahun, 46 tahun menjawab pertanyaan. Setiap tahun 6.000 sampai 10.000 pertanyaan saya jawab. Saya belum menemukan orang terlalu pintar menyatakan satu pertanyaan bisa mendongkel atau melawan Alkitab. Setiap pertanyaan hanya menyatakan limitasi dan kebutuhan manusia itu sendiri saja. Tahu tidak? Yang tidak menyembah Konfusius bukan orang Tionghoa. Saya bilang menurut teorimu ya, Konfusius bukan orang Tionghoa. Karena dia tidak pernah menyembah Konfusius kok. Gila lu kira dengan satu kalimat teriakan suara lebih keras kebenaran lari ke kamu situ. Tidak mungkin. Waktu Konfusius mengatakan kalimat ini, dilawan oleh filosof namanya Yang Zhu. Jadi zaman Konfusius sama seperti zamannya Greka. Di dalam 200 tahun itu lebih 60 orang pemikir yang paling besar. Zhuzi Baijia, Baijia Qifang, Kongzi, Mengzi, Mezi, Zhuangzi, Laozi, Xunzi, Liezi, Yang Zhu.
Ini semua orang paling besar pemikirannya bertentangan satu dengan lain. Tapi setiap logika, setiap itu kemudian kuat luar biasa. Selama 200 tahun itu disambung lagi dengan Meng Tzu. Lalu tetaplah seluruh kebudayaan Tionghoa selama 2600 tahun ini. Konghucu dipilih menjadi ortodoks. Karena apa? Karena ini mentertibkan seluruh masyarakat dengan chain of the authority. Rakyat bagaimana taatkan atasan. Nah, rakyat taat kepada pejabat, anak taat kepada orang tua, dan itu raja taat kepada surga. Ini semua membuat satu ketertiban kebudayaan yang begitu ketat dan begitu kuat. Itu sebab kebudayaan Tionghoa tidak bisa gampang dirobohkan. Makanya pada waktu Thomas Morrison ke Tiongkok, dia mengabar Injil 7 tahun. Baru dapat satu orang Tionghoa menjadi orang Kristen. Berapa sulitnya. Seorang yang bernama Milin meninggal dunia teriak, "Snow, when are you going to open your door for my Lord?" Lalu dia mati. Seorang penginjil misioneri dari Baptis di Makau. Sebelum mati teriak, lalu mati. Batu, kapankah engkau buka pintu untuk Tuhanku? Dia seumur hidup mengabar Injil. Ada satu orang Tionghoa menjadi orang Kristen. Waktu dia mati dia teriak begini. Apa orang gini dianggap tidak berbuah? Tidak. Dia jasa besar sekali. Dia di surga akan diberi pahala besar sekali. Sesudah Milin meninggal dunia, Thomas Morrison datang ke Makau. Dia masuk ke Guangzhou, masuk ke Tiongkok, masuk keluar. Sampai 7 tahun baru satu orang menjadi orang Kristen. Namanya Liang Fa. Aku mau menerima Kristus. Kenapa? Orang Tionghoa mengerti firman itu tahu. Tahu itu sudah dibicarakan oleh Konghucu sama Lao Tzu. Sekarang muncul Yohanes juga bilang tahu. Di kota Suatau atau namanya Teochew. Kota Suatau itu orang pertama menjadi orang Kristen adalah seorang guru. Guru mengajar Konfusianisme. Guru mengajarkan Taoisme. Guru yang dipanggil kepada rumah-rumah untuk mendidik anak-anak orang kaya. Guru ini pakai topi, ada kuncir, pakai Shanghai dress, jalan kaki. Semua tahu dia guru. 2 orang saudara kakak adik dipanggil dari sini sana mengajar. Guru yang sangat hebat. Didatangi oleh seorang missionary dari London. Dan missionary ini juga pakai topi, juga pakai kuncir, juga pakai Tionghoa, juga pakai sepatu kain. Cuma bedanya hidungnya panjang. Lalu orang mengatakan, aduh orang tinggi. Anak kecil keliling dia, orang tinggi, aduh bagus sekali. Sampai di depan, oh setan barat. Yang pergi, hidungnya karo panjang, kita tidak mau. Sudah. Semua lari daripada dia. Oh ternyata bukan orang tinggi, setan barat. The Western devil pergi. Lalu si missionary, setan barat, mentertawakan. Lucu juga ya dia ya. Dia akhirnya ketemu 2 guru itu. Sudah ketemu 2 guru. Kita mengabarkan tentang tahu. Waktu kuoinya lebih baik dari orang Tionghoa. Itu missionary. Sekarang missionary yang tidak laku, pergilah, go there in the utmost part of the world. God bless you, never come back. Itu missionary. Dulu missionary belajar mati-mati filsafat Tionghoa itu hafal semua. Momennya tuh ini Chiang, ia sudah tahu. Lu bisa kuoi ya? Bisa. Ngomong apa lagi? Ngomong lu tahu Konghucu, tahu Mencius, tahu Lao Tzu. Maka missionary itu datang ke rumah guru itu. Guru itu kaum pilihan. Dia mengejar kebenaran. Tiongkok sudah mempunyai kebenaran Konghucu. Mengapa perlu engkau lagi? Oke, mari kita bicara. Duduk di situ, beda debat. Firman di Alkitab dan firman di Konghucu. Didebatkan. Waktu kedua guru itu baru sadar ada orang pintar seperti ini. Lalu mulai tukar pikiran. Dia buka kitab suci, dia buka kitab Konghucu, debat. Pasal ini, pasal itu. Sudah tahu debat berapa hari? 5 hari 6 malam. Tidurnya kecuali makan sama pergi WC.
debat terus di situ. Kursi ini, kursi itu. 5 hari 6 malam. Sudah capek tidur sebentar, debat lagi. Sudah 5 hari 6 malam. Orang 2 guru itu mengatakan, saya menerima Tuhan Yesus. Itu namanya penginjilan. Kalau kita mengatakan reform injili, tidak menginjili, kita bohong. Penginjilan harus dilakukan. Lalu orang itu mengaku mau dibaptiskan, menjadi orang Kristen. Sudah mengaku menjadi orang Kristen, mereka langsung di dalam 2 hari diusir dari masyarakat. Engkau tidak boleh lagi mengajar, kita tidak mau. Maka mereka akhirnya, Tuhan, saya sekarang tahu engkau Yesus adalah Tuhan yang asli. Saya tidak boleh ngajar. Saya keliling kota membagi traktat menjadi penginjil. Itu kota Suatau dimulai dari ini. Dan orang guru ini generasi keempatnya menjadi pendeta di Hong Kong dan pindah ke Kanada. Sekarang umur 90. Saya kenal orangnya, saya pernah tinggal di rumahnya. Nah, karena orang Tiongkok mengatakan kalau percaya Yesus tidak ada ayah, tidak ada mama. Itu semua itu sudah dilupakan. Mereka cuma ingat Yesus. Ini melanggar daripada kebudayaan Tiongkok. Tetapi mereka tidak tahu hubungan antara manusia dan manusia. Perintah pertama adalah hormati orang tuamu. Ini tidak ditafsirkan dengan beres. Apakah menghormati orang tua harus membuat kuburan sebesar mungkin sampai utang uang banyak? Apakah harus berbakti kepada dia setiap hari seperti dia Allah kita? Kita punya tafsiran lain. Nah, tahun abad ke-17 melalui isu ini, maka seorang misioner membawa pucuk surat dari Kaisar Kangxi pergi ke Vatikan minta persetujuan orang Tionghoa diperbolehkan sambil percaya Yesus sambil berbakti ke orang tua. Surat itu pulang dan pergi. Nah, seperti sekarang email 2 detik sudah sampai. 2 tahun 7 bulan. Mereka mesti naik unta, naik kuda sampai provinsi Gansu, Ningxia, Xinjiang, lalu Uzbekistan, terus sampai kepada Saudi Arabia, sampai terus kepada Italia, sampai di Vatikan, balik lagi. Itu sirut 2 tahun lebih. Baru waktu pulang mengatakan tidak boleh. Setelah paus yang sangat bersifat friendly dengan Tiongkok mati, paus selanjutnya mengatakan tidak boleh, yaitu tidak boleh. Akibatnya Kangxi mulai mengatakan saya tidak mau jadi Kristen, dan semua gereja tutup. Dan sekarang saya mau membasmi kekristenan. Nah, mengenai sejarah itu kalau ada waktu dalam seminar lain saya beritahu kepada saudara. Dan anak dari para Kaisar Kangxi namanya Yongchen, 13 tahun dibunuh, asasinasi. Dia lebih benci kekristenan. Gereja seluruh Tiongkok ditutup dan orang-orang pendeta itu dianiaya. Dan Tiongkok mengalami persekusi yang besar sekali. Salah satu sebab tidak menghormati orang tua. Agama Barat kalau sudah masuk Tiongkok akan membuat kebudayaan kita hancur karena tidak memperbolehkan kita berbakti kepada orang tua. Apakah berbakti kepada orang tua baru menghormati orang tua? Apakah harus bikin kuburan sebesar mungkin baru menjadi orang hormat kepada orang tua? Sebenarnya seorang filosof namanya Yang Zhu pada zaman Konghucu sudah melawan. Dia mengatakan daripada mati kasih makan enak-enak, akhirnya makan sendiri. Lebih baik waktu hidup pelihara dia secukupnya saja. Tetapi Yang Zhu punya filsafat tidak diterima. Yang diterima Konghucu punya pikiran. Sekarang saudara mengetahui di Chifu provinsi Santong sudah bikin satu kuil menyembah Konghucu yang besar luar biasa. Tiongkok. Sepanjang sejarah kebudayaan Tiongkok dan Injil Yesus Kristus akan bertentangan tak habis-habis. Saya dilahirkan di Tiongkok, mengerti akan filsafat Tiongkok, lalu dicuci otak oleh komunisme dan dipimpin ke Indonesia. Saya berada di persimpangan jalan barat dan timur, utara dan selatan, Hindu, Buddha, Konghucu, Western, filsafat Greka, modern, kuno. Di situ saya ditempatkan untuk menjadi saksi Kristus.
Saudara-saudara, banyak teolog barat tidak mengerti apa yang saya ngerti di timur. Banyak orang timur tidak mengerti barat yang saya pelajari. Itu sebab tugas saya sangat besar. Bukan hanya melayani gedung ini saja. Bagaimana di dalam dunia yang penuh dengan ajaran-ajaran melawan firman Tuhan, kita mengumandangkan salib Yesus Kristus. Seperti Paulus berkata, I know nothing but one thing, that is Christ and He crucified. Hanya Kristus dan Dia tersalib. Saudara-saudara sekalian, Konghucu punya pengajaran tidak membuktikan itu sesuatu cara yang terbaik membakti kepada orang tua. Tetapi ada baiknya. Orang Tionghoa itu kalau nikah mesti repot setengah mati. Kalau papa mati dia mesti repot setengah mati. Dan bukan saja demikian, waktu Konghucu mati, murid-muridnya begitu mengingat dia. Murid sekarang yang sudah dapat SKS pergi. Sudah dapat teologimu dia pergi lalu melawan kamu. Murid dulu bilang begini loh. Dia dapat guru siapa, dapat pengajaran siapa, sampai mati mengingat dia. Sekarang pendidikan barat, datang sekolah, bayar uang, belajar, mau ambil ijazah, sudah ijazah pergi melawan kamu. Belum balas budi, mulai balas dendam. Sekarang termasuk pendeta-pendeta yang kita didik setengah mati mengerti teologi reform. Dia anggap take it for granted, lalu mulai cari kritik, mulai cari kesalahanmu. Mau apa lu? Saya percaya orang menikah mesti repot setengah mati. Kalau perlu pinjam uang sampai sulit bayar, supaya kapok tidak berani nikah lagi. You tahu tidak, sekarang terlalu gampang kan? Banyak uang kan? Orang yang banyak uang sudah cari gundik karena terlalu gampang. Saya kira di hal ini Konghucu ada betulnya. Nikah bikin lu setengah mati. Waduh capeknya, ruginya. Pinjam uangnya, besok habis nikah bayar. Bukan bayar untuk anak minum susu, bayar utang belum nikah belum selesai. Wah kalau nikah repot kayak gini, wes lah sekali cocok wes lah. Cukup dah berani nikah lagi. Kalau orang tua itu dikasih peti yang besar bikin setengah mati dia. Akhirnya utang banyak, kerja untuk bayar utang baru ingat. Dulu dia besarkan saya, pakai berapa banyak uang. Sekarang saya mati saya pakai berapa uang. Anak kurang ajar sama orang tua karena tidak pernah tahu berapa susahnya orang tua membesarkan dia. Cuma taunya diomeli, mulai benci. Cuma taunya kalau saya belum lebih mulai hina. Seorang ibu berkata kepada saya susah payah. Saya kerja berat kirim anak saya ke Amerika. Akhirnya dia menghina saya karena saya tidak tahu apa-apa. Justru saya dulu miskin, tidak tahu apa-apa. Saya kerja berat supaya boleh anak saya belajar tinggi, supaya jangan dihina. Akibatnya adalah bukan supaya dia jangan dihina, tapi dia menghina saya. Saya hidup lebih baik mati saja. Saudara jangan begitu toh. Orang tuamu kalau membesarkan engkau, membiarkan engkau bekerja berat untuk engkau sampai engkau bisa jadi. Engkau mesti cinta budinya, ingat kasihnya, ingat korbannya. Bukan menghina engkau lebih hebat dari dia. Saya terus terang ini kali fast script, saya tidak layak menerima begitu banyak orang besar tulis fast script untuk saya 50 tahun melayani. 9 rektor teologi di barat yang besar-besar, yang penting-penting. Saya tidak ngerti mereka mau tulis kenapa. Mereka menghormati pelayanan saya. Tapi saya tidak layak. Saya terus terang ya, di dalam 50 lebih makalah, satu-satunya makalah yang dari permulaan sampai akhir saya tidak ngerti. Itu makalah anak saya, David Tong. Dia studi selesai program PhD fisika. Apa yang dia tulis di situ, semua itu ilmu pengetahuan yang paling tinggi, yang paling baru, yang paling modern, yang seluruh makalah saya tidak ngerti sama sekali. Lalu bagaimana? Papa tidak ngerti apa-apa, saya lebih hebat, menghina papa. Kurang ajar lu ya. Kalau saya dulu tahu begini, saya taruh lu sekolah di desa. Lalu engkau dapat gelar deso. Lalu engkau dengan khotbah saya tidak ngerti baru hormati saya. Tidak begitu dong. Saya mengharap anak saya lebih pintar dari saya. Salah apa? Lalu saya mengharap cucu saya lebih pintar anak saya. Salah apa? Itu yang bikin dunia maju. Saya harap kalau ada pendeta-pendeta muda yang khotbah lebih hebat dari saya harap
Saya terus berdoa supaya ada orang yang hebat keluar. Tidak ada seorang bernilai tinggi atau berkapasitas yang saya tindas. Tidak ada. Seumur hidup saya tidak menindas orang berbakat. Seumur hidup saya menggali orang paling pintar. Saya memberi kesempatan mereka berkembang. Karena apa? Dunia perlu maju. Gereja perlu maju. Sejarah perlu maju. Generasi-generasi perlu maju. Sehingga mereka lebih pintar dari kita sampai akhirnya, oh ternyata kita tidak ada apa-apa. Lalu kita dilupakan. Tidak apa-apa. Yang penting mereka maju. Nah, inilah semangat dari seorang pemimpin yang beres. Yesus berkata ke muridnya, engkau akan kerjakan yang lebih besar dari saya. Akhirnya Petrus ke sini sana. Yesus cuma di tanah Yudea. Kita keliling dunia berkhotbah. Yesus tidak pernah naik sepeda. Yesus tidak pernah naik beca, apalagi taksi, kapal terbang. Satu kali saya naik kapal terbang, lihat ke bawah. Itu provinsi yang paling miskin. Itu Galatia, tidak ada pohon. Saya ingat dulu Paulus jalan kaki di situ loh. Berhari-hari di bandar terik, jalan kaki mengabar Injil. Mau beli Coca-Cola tidak ada. Hujan, dia tidak ada payung. Dia jalan kaki di situ. Itu namanya pekabaran Injil. Siapa saya? Saudara-saudara, kalau engkau sekarang hidup lebih enak, jangan lupa dulu papamu pernah susah bikin enak. Karena engkau sekarang lebih pintar, jangan lupa papamu yang memberikan kemungkinan engkau belajar, engkau lebih pintar. Mama saya kerja dari pagi sampai malam dan berdoa, Tuhan, biar anak-anak saya boleh dipakai oleh Tuhan. Satu kali saya mengatakan, saya malas sekolah karena guru juga tidak terlalu pintar. Jangan debat sama saya, selesaikan sampai sedikit. SMA selesai, baru boleh berhenti sekolah. Saya tidak bisa lawan, tidak bisa debat sekolah. Selesai, masuk lagi sekolah teologi, belajar lagi teologi filsafat, belajar terus. Nah, ini adalah seorang tua, orang tua kepada anak mempunyai jiwa begitu. Saudara-saudara, saya tidak tahu papamu bagaimana, keras atau manja, lembut atau bodoh, atau memeras engkau akan bagaimana. Saya melalui firman Tuhan berkata kepada engkau, hormatilah papamu dan mamamu, supaya kau diberkati dan umurmu diperpanjangkan di dunia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk perintah-Mu ini yang kadang-kadang kami tidak mengerti, kami bingung karena sulit mencerna semua. Biar Tuhan memberikan berkat kepada kami dan memberi kekuatan kepada kami untuk hidup sesuai perintah-Mu. Ajarkan kami ya Tuhan. Kami serahkan diri kami yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan di dalam tangan-Mu. Pimpin kami masuk ke dalam kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.